Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah karena sebab daripada rahmat Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, satu saat seorang sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika?" Berdoa, bagaimana kita berselawat padamu dengan berdoa? Apakah saya menjadikan setengahnya berselawat, setengahnya berdoa? Maka Rasulullah, kalau kamu mau melakukan, silakan. Setengah selawat, setengah berdoa. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab berpikir lagi, "Ya Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha." Aj'alu, bagaimana kalau saya menjadikan laka semuanya untukmu? Maksudnya bersalawat untukmu, salat di dalam doa saya kullaha seluruhnya. Bagaimana kalau saya tidak ada doa? Saya ganti dengan bersalawat kepada-Mu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Idzan tukfa hammaka wa yurfa dhanbuka." Jika engkau bersalawat kepadaku tanpa berdoa, maka Allah akan cukupkan seluruh kesusahanmu dan juga dosamu akan diampuni. Ya, jadi kita bersalawat itu pada hakikatnya kita ingin menarik daripada bantuan Allah. Kita bersalawat itu pada hakikatnya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, umat ini benar-benar umat yang sangat diberkahi sampai Rasulullah pernah mengatakan, umatku ini umat yang dirahmati. Banyak umatku ini karena meninggal dalam keadaan membawa dosa sampai dosanya sebesar gunung. Begitu dibandingkan tanpa membawa dosa. Kenapa? Karena dari doa-doa yang masih hidup, ya, doa-doa yang masih hidup, sehingga ya kita dapat rahmatnya, dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi pernah berkata kepada sahabat, "Wahai sahabatku, aku telah diberikan satu surat, beberapa ayat yang dalam ayat itu adalah ayat untuk khusus buat umat ini. Tidak berikan kepada umat sebelumnya." Apa itu ayatnya? "Rabbana la tukazzibna in nasina aw akhtana." Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, la tukazzibna, janganlah Engkau disiksa kami, in nasina, jika kami ini lupa, aw akhtana, atau kami melakukan kesalahan. Kata Rasulullah, kita dapat janji dari Allah bahwa kita akan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar daripada sabda Nabi demikian, maka apa yang terjadi? Sayyidina Abdullah bin Umar sampai berpesan, nanti kalau saya meninggal di kuburan saya, bacain surat Al-Baqarah akhir, amanah Rasul, sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah bersiksa kami karena kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ayat inilah yang menenangkan jiwa saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang meninggal pasti baca itu keadaannya. Ya, amanah Rasul sampai terakhir. Kenapa? Karena ini adalah janji Allah. Yaitu umat ini tidak akan mudah bersiksa cuma gara-gara kesalahan. Banyaknya banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Nabi ini umat yang disayangi. Nabi-nya Nabi disayangi,
umatnya pun umat yang disayangi. Dan termasuk kasih sayang Allah adalah adanya Ramadan. Hadirin, jadi ketika Rasulullah SAW ya pada tahun 10 kenabian ditinggalkan oleh paman beliau, oleh istri beliau, sehingga pada waktu itu sebagai Amul Husn, yaitu tahun ke-9. Rasulullah akhirnya memutuskan hijrah, walaupun hijrahnya tidak berhasil baik, dan akhirnya tidak lama Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Ya, selang 2 tahun di Madinah terjadilah suasana yang baik, suasana agama, rukun, suasana saling tolong-menolong antar sesama, sehingga pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turunlah ayat surah Al-Baqarah tentang kutiba alaikum syiyam, diwajibkan berpuasa. Ya, kemudian diakhiri dengan ayat wa litukmilu iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa litukmilu iddah, dan menjadi kalian menyempurnakan bilangan puasa. Kemudian setelah sempurna bilangan puasa, wa litukabbirullaha, dan kalian bertakbir, takbiran, takbiran, kita disuruh takbiran, menghidupkan malam-malam Idul Fitri. Setelah itu apa? Kenapa kalian diperintahkan untuk bertakbir? Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Jadi kita disuruh bersyukur atas ala ma hadakum, atas hidayah, atas Islam. Kita bersyukur karena Allah memilih kita Islam. Kalau tidak ada lagi yang memilih dari Islam, Islam itu paling tinggi. Kita disuruh bersyukur dengan adanya Islam hidayah, dengan adanya suasana agama sebagaimana suasana di Madinah. 2 tahun lagi hijrah di Madinah, dapat perintah berpuasa itu tanda untuk kita mensyukuri atas iman. Kemudian Allah anugerahkan juga puasa itu, ya, amal-amal sunnah itu nilainya jadi wajib. Kemudian yang wajib gimana? Kata Nabi, yudha'af ila sab'ina dirham. Yang wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi sunnah jadi kayak wajib jadi 70 kali lipat. Ini kata ulama menunjukkan bahwa nilai wajib itu 70 kali nilai sunnah. Ya, amal wajib itu 70 kali daripada sunnah. Yang sunnah jadi nilai wajib kembali jadi 70. Maka anugerah Allah berikan pada umat ini. Contohnya, ya, Allah Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat salat qadiyah subuh. Ini nilainya, ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, dunia beserta isinya kalah dengan 2 rakaat salat qadiyah subuh. Kalau salat subuhnya gimana? Ya, salat subuh dikali 10. Berarti apa salat subuhnya? Salat subuh itu, ya, nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya dikali 10 kali. Karena yang wajib itu 10 kali salat subuh. Makanya dunia ini bukan tentang pembalasan. Kalau dibalas, ya, manusia bisa dibalas dunia ini, ya, dengan 2 rakaat salat subuh qadiyah aja, terus 2 rakaat salat subuh yang berjamaah, maka dunia ini enggak muat lagi untuk pembalasan. Ya, kenapa? 2 rakaat qadiyah subuhnya lebih baik daripada dia beserta isinya, apalagi salat subuhnya 20 kali. Makanya umat Islam ini dibahas ada walal akhir khairan minal ula, dan akhir ini sangat terbaik daripada kehidupan di dunia. Makanya sahabat mendengar itu langsung, kalau itu kami sama aja, ya ngapain beli kafe, ya pegel-pegel semuanya itu sahabat senang, gak senang dulu, ya banyak susahnya. Maka Nabi jangan juga mati, tapi ya kata Nabi misalnya Allahumma tawaffani kana maut khairli, ya Allah, matikan saya jika kematian itu lebih baik dari saya, ya wahina, dan hidupkan saya kami ingkar hayat khairan li khairana, matikan kami
kalau kami lebih baik mati, hidupkan kami kalau memang kehidupan itu adalah kebaikan buat kami. Kita ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, jadi dengan adanya anugerah Ramadan, kita bersyukur kepada Allah atas iman, kita bersyukur kepada Allah karena bulan ini bulan taubat, bulan ini bulan maghfirah ampunan, bulan ini bulan rahmat, bulan rahmat, ya, ahad berlimpah. Jangan sampai kita melewatkan bulan ini dalam keadaan merugi, tidak puasa alhamdulillah, tidak salat, tidak terawih, sehingga kita keluar ya dalam keadaan tidak taala alhamdulillah. Karena pada saat ini Allah memberikan anugerah yang berkurang-kurang. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan anugerah Ramadan. Ada nama yang lain. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu